Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya lah sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa kembali beraktivitas hari ini untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran ya pada mata pelajaran perbankan dasar. Pekan lalu kalian tentunya telah mempelajari tentang jenis bank dan kantor bank ya. Semoga kalian sudah bisa memahami ya perbedaan dari jenis bank dan kantor bank itu. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi terakhir semester ganjil ya untuk mata pelajaran perbankan dasar, yaitu kegiatan bank. Nah, yang harus kalian pahami ya untuk materi kali ini adalah ya tentunya kalian harus tahu kegiatan-kegiatan dari bank apa saja dan bagaimana sebuah bank untuk mendapatkan keuntungan. Kita langsung saja. Nah, ini sudah terpampang jelas ya kegiatan bank. Nah, jadi kegiatan perbankan itu begitu sangat banyak ya. Tapi tentunya dari setiap kegiatan yang dikerjakan bank ya tentunya ada keuntungan yang ingin diperoleh. Nah, cara bank mendapatkan keuntungan ada dua, yakni ada spread based income dan yang kedua fee based income. Perbedaannya sudah sangat jelas ya bahwa dalam hal spread based income tentunya kegiatannya yang ini yang menghimpun dana dan menyalurkan dana ya, ada yang ingin diperoleh dari kegiatan ini. Dan untuk fee based income itu berhubungan dengan jasa-jasa lainnya. Sebentar kita jelaskan. Nah, langsung saja ya. Jadi setiap kegiatan yang dilakukan tentunya diharapkan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, itulah tujuan bank. Hal ini juga akan dilakukan oleh bank. Meskipun kegiatannya adalah hanya menghimpun menyalurkan jasa-jasa lainnya, tapi di balik semua itu pasti ada keuntungan yang akan diraup. Nah, itu tadi kita langsung masuk di spread based income ya. Jadi spread based income adalah cara bank memperoleh keuntungan dari selisih antara bunga simpanan dengan bunga pinjaman atau kredit. Ya, jadi setiap simpanan dari nasabah itu tentunya ada bunga yang diperoleh dari ataukah ada ya bunga yang diperoleh dari nasabah tersebut. Nah, itulah yang akan diambil oleh pihak bank dalam setiap bulan ya, ataukah bisa setiap pekan. Nah, tentunya dipertimbangkan dengan pinjaman atau kredit dari nasabah tersebut. Nah, kalau fee based income, ya, cara bank memperoleh keuntungan dari transaksi dalam jasa-jasa bank lainnya. Nah, selain dari kegiatan menyimpan dan menyalurkan dana, ya. Nah, ada juga kegiatan lain, ya, atau jasa-jasa lain yang tentunya dilakukan oleh bank untuk memperoleh keuntungan. Nah, itu yang dinamakan dengan fee based income. Nah, jadi keuntungan yang diperoleh dari jasa-jasa bank lainnya ada 6 kategori ya, ataukah semuanya terdapatkan dari yang pertama biaya administrasi ya, yang kedua biaya kirim, yang ketiga biaya tagih, yang keempat biaya provisi dan komisi ya, biaya kelima yaitu biaya sewa dan yang keenam biaya iuran. Nah, itulah semua biaya-biaya yang ditanggung oleh pihak nasabah. Nah, kita langsung saja pindah ke kegiatan bank. Pertama adalah kegiatan bank umum. Nah, kegiatan yang dilakukan oleh bank umum ada 3. Yang pertama menghimpun dana. Ini ya, cara menghimpun dana itu seperti ini. Ya, menyetor uang kepada pihak bank yang dilakukan oleh nasabah. Yang kedua adalah menyalurkan dana. Nah, menyalurkan dana ini tadi itu uang simpanan yang disimpan oleh nasabah ke bank, itu bank kembali menyalurkan kepada nasabah lain ataukah masyarakat lain dalam hal pemberian pinjaman. Nah, dari pemberian pinjaman itu tentunya pihak bank mendapatkan keuntungan. Yang ketiga adalah jasa-jasa lainnya seperti ini, contohnya adalah letter of credit, yang itu adalah eh, ya, jadi letter of credit itu seperti adalah kartu kredit ya. Nah, kita jelaskan sedikit ya. Jadi dalam menghimpun dana ya. Jadi menghimpun dana itu kegiatan membeli dana dari masyarakat
Ya, adapun jenis-jenis simpanan ya yang dihimpun dari masyarakat itu adalah berjenis simpanan giro, simpanan tabungan dan simpanan deposito. Nah, itulah ketiga simpanan ya yang dilakukan oleh pihak bank dalam menghimpun dana. Yang kedua adalah menyalurkan dana. Ini, nah menyalurkan dana itu yaitu merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Ya, jadi setiap dana yang dihimpun ataukah simpanan atau tabungan yang disimpan oleh nasabah itu kemudian disalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit. Nah, ada banyak kredit yang dilakukan oleh pihak bank seperti kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan dan kredit produktif, kredit konsumtif dan kredit profesi. Lanjut yang ketiga, jasa lainnya. Nah, bank umum ya dalam memberikan jasa lainnya banyak sekali kegiatan jasa-jasa yang dilakukan oleh pihak bank. Yang pertama adalah kiriman uang atau transfer. Nah, kiriman uang atau transfer merupakan jasa pengiriman uang lewat bank. Pengiriman uang dapat dilakukan pada bank yang sama atau bank yang berlainan. Nah, itu. Yang kedua, clearing. Clearing merupakan penagihan warkat yang berasal dari dalam kota. Yang ketiga, inkaso. Inkaso merupakan penagihan warkat atau yang berasal dari luar kota dan luar negeri. Yang keempat, safe deposit box. Yang kelima, bankar. Yang keenam, bank notes. Yang ketujuh, bank garansi. Yang kedelapan, bank draft. Yang kesembilan, letter of credit. Yang ini contohnya ya, letter of credit. Nah, merupakan suatu kredit yang diberikan kepada para eksportir atau importir yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas transaksi ekspor impor yang mereka lakukan. Yang ke-10, cek wisata. Yang ke-11, menerima setoran-setoran seperti pajak atau telepon. Yang ke-12, melayani pembayaran-pembayaran. Yang ke-13, bermain di dalam pasar modal. Nah, itulah kegiatan yang dilakukan oleh bank umum. Kita lanjut ke bagian Oke, kita lanjut lagi. Nah, inilah kegiatan bank umum secara ya sudah digambarkan. Contohnya ada dari nasabah yang mengambil uangnya melalui ATM. Dan ini ada beberapa antrian nasabah yang akan dipanggil satu persatu oleh teller di dalam kantor bank. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan bank BPR. Kegiatan BPR ya sama dengan bank umum, tapi hanya dibatasi oleh dua kegiatan. Yang pertama hanya menghimpun dana, menyalurkan dana. Jadi pihak dari bank BPR ini tidak boleh melakukan kegiatan jasa-jasa lainnya ya, jadi hanya dua. Itu pun untuk kegiatan menghimpun dana yang dilakukan oleh pihak BPR itu terbatas hanya dua simpanan yang boleh dilakukan ya, hanya simpanan tabungan dan simpanan deposito ya. Jadi dia tidak berhak membuka simpanan giro. Nah, selanjutnya dalam hal menyalurkan dana itu pun juga dibatasi kredit-kredit apa saja yang bisa dibuka oleh BPR ya. Jadi hanya tiga kredit ini yang bisa dibuka. Yang pertama, kredit investasi. Yang kedua, kredit modal kerja. Yang ketiga, kredit perdagangan. Nah, itulah kegiatan penyaluran dana yang dilakukan oleh pihak BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Selanjutnya adalah kegiatan bank campuran dan asing. Nah, jadi bank-bank asing dan bank campuran yang bergerak di Indonesia adalah jenis bank umum. Nah, jadi bank campuran dan asing adalah bank umum juga yang terdapat di Indonesia. Ini contohnya ya, bank-bank asing yang ada di Indonesia. Ya, dalam mencari dana bank asing dan bank campuran juga membuka simpanan giro dan simpanan deposito. Nah, jadi beda dengan tadi ya BPR. Kalau BPR dia hanya tabungan dengan deposito. Kalau bank campur dan bank asing hanya giro dan deposito. Jadi dia tidak berhak membuka simpanan tabungan ya. Dalam hal penyaluran dana ya, pihak bank campuran dan bank asing juga membuka kredit ya, tapi itu lebih diarahkan ke bidang-bidang tertentu seperti perdagangan internasional ya, penanaman modal asing atau campuran. Nah, untuk jasa-jasa bank lainnya ini sama hanya dengan bank umum. Jadi semua jasa-jasa bank lainnya yang dilakukan oleh pihak bank umum bisa juga dilakukan oleh pihak asing. Oke, demikianlah penjelasan singkat ya mengenai kegiatan-kegiatan bank. Ya, semoga kalian bisa memahaminya. Kalau ada pertanyaan, silakan diberikan di kolom komentar YouTube.
Ya, cukup sekian penjelasan dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.